Oke, berikutnya kita akan membuat matriks Leontief untuk menghitung backward linkage multiplier. Nah, di sini saya langsung pakai cara yang cukup singkat. Jadi kita langsung select semuanya di tabel kosong bawah ini. Ini ada 102 baris dan kita harus cek sampai 102 kolom ke sebelah kanan. Ini kita select dulu. Kita select juga sampai atas ini. Nah, pastikan di sini sudah 102 row kali 102 kolom supaya matriksnya seimbang. Jadi pertama kita buat matriks Leontief itu adalah inverse dari matriks identitas dikurang dengan matriks A. Jadi kita pakai rumus atau formula matriks inverse atau minverse. Lalu kita membuat matriks identitas dengan cara M-unit. Jadi ini Excel sudah otomatis membuat matriks identitasnya 102 dimensionnya karena ini 102 baris kali 102 kolom. Lalu kita kurangi dengan matriks di atas, yaitu matriks A. Seperti ini. Lalu kita pencet Ctrl Shift Enter. Nah, di sini otomatis terupdate matriksnya dan ini sudah inverse. Jadi teman-teman tidak perlu bikin tambahan matriks identitas lagi, kita bisa langsung menggunakan formula seperti ini. Nah, setelah kita dapat Leontief matriks ini, kita bisa menghitung backward linkage per sektor, per region. Nah, di sini by the way saya juga memakai contoh 6 pulau supaya lebih simple untuk dipelajari. Jadi teman-teman nanti bisa ekspor juga misalkan untuk I/O per 34 provinsi. Ini kita tambahkan per kolom matriks Leontiefnya. Lalu kita drag. Ya, lalu kita akan mendapatkan total backward linkage dari masing-masing sektor. Nah, di sini kita juga bisa lihat sektor mana yang lebih banyak mendapatkan backward linkage-nya dari sektor-sektor lain maupun region-region lain. Nah, jadi kita akan masuk ke analisis pertama, yaitu multiplier ratio. Nah, multiplier ratio ini tuh cukup penting. Kita mau lihat bagaimana suatu region itu lebih diuntungkan ataupun tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan region lainnya. Di sini mungkin saya akan ambil contoh Pulau Jawa versus dengan wilayah Maluku Papua karena itu jauh di perbandingannya pasti inequality-nya itu cukup tinggi. Nah, nanti hasilnya ketika kita melihat semakin tinggi angka di dalam selnya, maka akan lebih tinggi juga Pulau Jawa itu mendapatkan benefit dari Maluku Papua dibandingkan dengan Maluku Papua terhadap Pulau Jawa. Nah, karena nanti akan ada value yang kemungkinan menjadi sangat besar karena dibagi dengan angka yang mendekati 0, jadi nanti
formula ini kita akan lihat juga errornya. Oke. Jadi yang pertama kita harus bandingkan ya, kita harus bandingkan sel yang warna hijau ini. Jadi mulai dari CL253 sampai 17 kolom dan 17 baris ke bawah. Ini kita bandingkan terhadap bagian yang warna kuning ini. Nah, apa sih bedanya dari matriks yang di highlight warna hijau dan kuning? Matriks hijau ini menggambarkan aliran barang input dari Jawa, dari sebelah kiri ini, ke Maluku Papua. Dan yang warna kuning tadi di sebelah bawah, ini menggambarkan aliran barang dari Maluku Papua ke Pulau Jawa. Jadi sebaliknya. Nah, kita akan bagi yang dari Pulau Jawa ke Papua, Maluku, dibagi dengan yang dari Maluku ke Pulau Jawa. Nah, ini kita karena mau lihat dari sisi Pulau Jawa seperti apa, seberapa besar dia lebih diuntungkan. Nah, sebenarnya thresholdnya itu juga cukup subjektif, tapi mungkin bisa dibilang ketika nilai multiplier ratio-nya itu di atas 1, karena 1 itu kan berarti sama, jadi sama-sama diuntungkan. Tapi kalau di bawah 1 berarti um, region A relatif lebih rendah keuntungannya dibandingkan region B di sektor tersebut, dan sebaliknya kalau di atas 1 berarti region A itu lebih diuntungkan melalui backward linkage jika dibandingkan dengan region B. Nah, di sini coba kita hitung dulu, ini versi dari Jawa terhadap Maluku Papua. Di sini kita bisa pakai formula if error, karena tadi nanti akan ada pembagian jadi sangat besar. Ini kita bagi dengan kolom CL. Again, ini yang dari Pulau Jawa ke Maluku Papua. Lalu kita bagi dengan kolom V ini. Dan jangan lupa untuk kita kasih tanda petik bintang. Jadi kalau misalkan value-nya itu sangat besar, kita kasih tanda bintang. Nah, di sini sudah dapat. Oh, sorry, ini salah. Ini harusnya untuk sektor 1 di Pulau Jawa ke sektor 1 juga agriculture di Pulau Maluku Papua. Nah, kita langsung bisa drag. Nah, ternyata kalau kita lihat nih, ketika sektor-sektor di Pulau Jawa supplying untuk sektor agriculture di Maluku Papua, semuanya itu sangat diuntungkan dari backward linkage. Nah, dan di sini kita juga bisa melihat sektor mana aja yang backward linkage-nya paling besar. Misalkan sektor 3. Sektor 3 itu industri pengolahan. Jadi, industri manufaktur di Jawa banyak supply ke daerah Indonesia Timur dan juga mendapatkan backward linkage dari transaksi tersebut. Misalkan ada juga sektor 6 nih, sektor konstruksi. Terus ada sektor yang nomor 12 itu adalah real estate. Dan yang gede lagi itu ada sektor jasa perusahaan. Nah, ini kita bisa drag formulanya aja. 17 kolom berikutnya. Nah, hasilnya adalah ada 2 sektor nih. Surprisingly, yang Pulau Jawa itu tidak mendapatkan benefit yang
banyak melalui backward linkage jika bertransaksi dengan Pulau Maluku Papua. Kita lihat ternyata ini dari pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Jadi ternyata untuk bagian pertambangan dan penggalian ini plus industri pengolahan, ternyata Jawa ini tidak terlalu banyak merasakan backward linkage benefit dari Maluku Papua. Kenapa? Nah, di sini teman-teman juga bisa mencari tahu story-nya bagaimana. Tapi mungkin untuk common knowledge-nya atau indikasi yang bisa kita lihat dari sini adalah um, Maluku Papua itu kan juga tempat pertambangan dan penggalian. Jadi di sana banyak hasil tambangan penggalian. Di sana juga mereka membuat perusahaannya sendiri, buat smelternya sendiri. Jadi kemungkinan memang mereka sudah bergantung secara langsung dengan industri pengolahan di wilayah mereka sendiri seperti itu. Jadi ketika apa ya ini sektor pengolahan, oh ini kan dua itu adalah mining, tiga itu tadi pengolahan. Jadi sektor pengolahan di Maluku Papua ini lebih banyak bergantung dengan mining di Maluku Papua juga dibandingkan dengan Pulau Jawa, which is make sense. Begitu juga dengan pertambangan dan penggaliannya itu langsung bergantung ke wilayah mereka sendiri di Maluku Papua. Nah, apakah kita bisa melihat ini kan dari point of view-nya Jawa, jadi seberapa besar Jawa diuntungkan atau dirugikan atau less benefit from backward linkage dari Maluku Papua transaction. Nah, kita juga bisa lihat dari segi Maluku Papua. Jadi bagaimana Maluku Papua itu apa namanya mendapatkan keuntungan dari backward linkage melalui berdagang dengan Pulau Jawa. Kita buat lagi tabelnya di sebelah kanan dan harusnya itu hasilnya akan mirror dari temuan di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa langsung bagi ke sini, bagi dari Maluku Papua untuk sektor pertanian di Pulau Jawa. Lalu kita bagi juga dengan sebelah sini yang highlight warna hijau. Nah, di sini hasilnya kurang dari 1. Kita lihat bagaimana dengan yang lainnya. Jangan lupa dengan if error. Sorry. Nah, di sini hasilnya mirroring ya dari tabel yang sebelah kiri. Jadi memang sektor yang paling beneficial dapat backward linkage itu adalah sektor pertambangan nih di Maluku Papua. Dan Maluku Papua ini juga tentunya pasti memberikan lebih banyak suplai barang tambang ke industri tambang dan penggalian di Jawa dan juga pengolahan di Jawa. Jadi kan di Pulau Jawa itu banyak pabrik pengolahan tambang dan base metal, tapi buat bahan bakunya itu didapatkan dari Maluku Papua. Nah, jadi sebenarnya juga ketika kita melihat tabel IRIO ini, kita juga bisa melihat bagaimana inequality antar region di suatu negara atau antar negara juga tadi kalau dalam konteks international trade, dan kita juga bisa mencari story-nya seperti itu. Dan sebenarnya mungkin salah satu disclaimer yang cukup penting dalam menggunakan IRIO itu adalah hasil ini merupakan indicative result. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai semacam struktur perekonomiannya, tapi mungkin bagaimana dampak, apakah akan increase inequality atau mungkin increasing bagaimana dampaknya terhadap GDP itu juga harus dilakukan dengan precautionary, jadi juga harus disupport dengan model-model lainnya.
Oke, next kita akan masuk ke bagian coefficient of interdependence.